Pertemuannya seperti apa sih? Seperti apa bertemu dengan keluarga dari Pak Sunan? Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Beni Sigali Angger Panuntun SH, selaku kuasa dari pihak wali maupun keluarga anak yang berseteru dengan anaknya Bapak Sunan Kalijaga, yaitu anak Sean. Nah, di situ saya kuasa dari pihaknya Bagus yang dari Al Azhar. Kami di hari ini adalah agenda diversi. Diversi itu adalah hak setelah adanya restorasi of justice yang diberikan oleh pihak kepolisian sebelum masuk ke ranah jenjang berikutnya, yaitu sebelum perkara naik ke kejaksaan memang ada proses mediasi lah bahasanya, seperti diversi itu, diversi anak. Nah, di dalam sendiri setelah pembicaraan Bapak, sebenarnya Bapak Sunan Kalijaga dengan rekan kuasanya yaitu Bapak Agus Nahak sudah menyampaikan beberapa hal yang kaitannya adalah mereka itu sudah siap untuk legowo, dalam arti memberikan kesempatan bagi pihak keluarga anak Bagus supaya datang untuk menghormati panggilan ini. Namun permasalahan ini dikarenakan tidak hadirnya pihak orang tua langsung maupun siapapun itu walinya di dalam undangan diversi ini, akhirnya dari pihak Pak Sunan maupun dari pihak kami bersepakat untuk ya sudah, perkara ini terpaksa harus memang dilanjutkan ke proses sidang berikutnya. Kami kembalikan lagi kepada pihak yang berwajib, yang kita hormati adalah pihak kepolisian di Resort Jakarta. Berarti ini deadlock ya? Secara tidak langsung bahasanya kami kembalikan lagi kepada pihak kepolisian, antara itu deadlock atau apa, kami masih menunggu waktu selang berapa hari ini. Tadi komunikasi seperti apa sih? Ini kan harusnya mengarah ke perdamaian ya? Ya, mengarah ke restorasi perdamaian. justice, Ya, gitu restorasi kan? justice Karena dalam menyangkut justice. anak gitu kan. Oke. Nah, untuk langkah kedepannya saya juga tunjukkan ini permasalahan kan baru saat ini mereka menggunakan kuasa. Jadi kuasa dari saya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Ya. Ini kuasa ini diberikan oleh orang tua wali, orang tua angkatnya yang bersetingkat dengan anak Sean. Nah, dari sini sudah disebutkan juga LP-nya atau apa. Ini kuasa dari perwakilan dari pihaknya Bagus. Sementara di dalam tadi kami jelaskan itu ada sempat ditujukan bahwa anak Bagus ini sebenarnya bukan anak asli dari yang si pemberi kuasa dari saya, yaitu dia itu ada sebagai anak angkat. Nah, ini akta aslinya dari si siapa, anak Bagus. Nah, sudah saya sampaikan. Nah, orang tuanya sudah dipanggil dengan hormat, orang tuanya juga dipanggil dengan panggilan khusus resmi, karena ketidakhadiran orang tua langsung maupun walinya, padahal sebenarnya impersonal lah yang berkepentingan dalam hal kasus ini. Akhirnya Bapak Sunan dengan keluarga itu menyampaikan ya sudah, nanti permasalahan ini tidak selesai di tingkat kepolisian ya Bapak. Jadi dari sini diputuskan juga dari pihak kepolisian untuk bisa melanjutkan proses perkara ini ke depan, yaitu tingkat kejaksaan. Ini kan anak Bagus sendiri kan anak pengampuan ya? Ya, pengampuan. Nah, oke. Sejauh ini apakah dari pihak orang tua pengampuan itu sendiri sempat sudah memberikan pertanggungjawaban terkait permasalahan ini, misalnya ingin melakukan pengobatan dibiayai atau gimana? Ya, berkendaknya sebenarnya ada kehendak untuk ada bentuk mau udah menemanin untuk berobatnya atau menemanin untuk bagaimana tanya kabar, tapi belum sempat terrealisasi sampai dengan perkara ini berlanjut sampai hampir 7 bulan ya. Nah, di sini itu pun yang disampaikan Bapak Sunan Kalijaga, dan kehendaknya apabila nanti ke depan ingin dalam arti jumpa atau ketemu, ada masih tahapan lagi di kejaksaan, itu diberikan kesempatan. Jadi di sini rekan-rekan sekalian kami jelaskan juga sebagai dari sisi hukum, diversi itu untuk anak itu ada 3 kali. Jadi satu diversi itu di tingkat kepolisian, yang kedua itu nanti ada diversi lagi di tingkat kejaksaan, dan yang terakhir nanti adalah diversi kewenangannya hakim ya di tingkat pengadilan dan pengadilan anak khususnya.
Ketika pengakuan yang dilakukan oleh orang tua tersebut, apakah sudah mengetahui track record si anak ini, Yang Pak siapa? yang anak bagus ini, Track record untuk si anak ini seperti apa gitu? misalnya. Oh ya, jadi gini, kami pun juga sampaikan bahwa untuk track record dan sejarahnya anak ini sebenarnya dari siapa dan lahir dari anaknya siapa itu sudah disampaikan melalui ada di sini namanya Bapas. Ya, Badan Pemasyarakatan itu mereka itu sudah meneliti dari mulai tempat tinggalnya, kesehariannya, kehidupannya, bahkan psikologisnya. Kenapa sampai dengan pertikaian ini terjadi? Kemungkinan anak-anak usia seperti itu ada permasalahan psikologi tentunya. Jadi mereka anak bagus sendiri mungkin karena dia ada masa pengen adalah menunjukkan jati diri, keluarlah dia di masa-masa seperti ini. Nah, ternyata dia disampaikan itu ternyata bukan dari anak kandung, dari yang merawat. Akhirnya dia mungkin merasa ada dilema, ada sedikit pengen mengungkapkan dan jati dirinya. Akhirnya dia sampaikan mungkin ada bentuk bukan pelampiasan ya, tapi ketemu karena adanya terprovokasi juga di lingkungan sekolahnya. Kemungkinan daripada dia terprovokasi akhirnya dibully, dia menunjukkanlah di depan teman-temannya. Tapi juga kami sampaikan bahwa di sini ini pihak kedua-duanya itu bukan seperti sepihak diutamakan dia itu menganiaya atau memukuli, karena ya, dari sini kami juga melihat delik pasal yang diancamkan pun juga yaitu kurang lebih pasal 76 Junto 80 Undang-Undang 35 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, dijatuhkannya kekerasan. Itu yang bersangkutan sebenarnya ancamannya di bawah 5 tahun, jadi 3 tahun. Makanya karena 3 tahun dia mempunyai hak banyak, salah satunya hak untuk didapatnya diversi. Memang untuk saat ini status anak sudah anak berhadapan dengan hukum, jadi statusnya bukan lagi saksi ya, sudah rekan-rekan wartawan, sudah naik. Karena sudah naik, makanya dari pihak kepolisian harus melengkapi berkas. Setelah diversi ini dinyatakan diversi ini kesempatan sekali ini gagal, maka pihak dari kepolisian yang menanganin unit PPA segera melengkapi dan akan mengirimkan kepada pihak kejaksaan. Bang, terkait orang tua asli ini katanya orang juga, makanya kasusnya selama 7 bulan tuh nggak ada 6 bulan atau lama banget gitu. Benar nggak bang ceritanya? Untuk informasinya sebenarnya orang tua pengampu, orang tua saya kan bagian dari orang tua walinya. Yang bersangkutan ini adalah pengusaha, bukan petinggi-petinggi ataupun pejabat negara ini. Jadi permasalahan untuk berapa lamanya waktu sehingga ini karena memang ada proses-proses hukum yang misalkan dia sendiri ada ditangguhkan, dia sendiri proaktif, selalu ada penandatanganan penangguhan, dia tidak akan melarikan diri, dia tidak akan mempersulit proses penyidikan, dia tidak akan mengulangi perbuatan, itu juga sudah dilakukan. Sehingga karena tinggalnya masalah anak ini kan proses masalah kan sangat dilematis, sulit karena dia harus ada yang bagian psikologisnya sendiri, ada bagian selain Bapas, ada dinas sosial pun terlibat dari sini. Jadi wawancaranya pun berkali-kali, bukan cuma wawancara ataupun bentuknya interview di kepolisian, tapi juga selain BAP ada wawancara yang dilalui, bahkan sampai wawancara pada waktu itu dilakukan di pihak sekolahan. Bang, status terlapor di sekolah gimana bang? Apa masih bisa sekolah atau mendapat hukuman dari sekolah bang? Kalau untuk status terlapor saat ini dia mengenyam pendidikan tetap masih berjalan dengan lancar dan dia mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kawan-kawan lainnya. Nggak ada tindakan apa-apa dari sekolah bang? Naik statusnya ini apakah dia masih tetap bersekolah, apa dari pihak sekolah sendiri dikeluarkan atau seperti apa? Untuk dikeluarkannya beliau sendiri saya dengar dari dalam pada waktu proses tadi di ruang gelar diversi ya, itu disampaikan oleh kebesaran hati Pak Sunan, menyampaikan bahwa saya tidak berkehendak untuk anak ini sampai dikeluarkan ataupun sampai ditahan. Itu kebesaran hati dari sisi pelapor ya, itu dia mau menghendakin supaya ke depan ini tetap dapat menempuh istilahnya masa depan yang baik. Bahkan kebaikannya Tapa dari Pak Sunan mendekati anaknya langsung, terus setelah itu bilang sudah Tapa, kalau ini masalah Tapa sebenarnya sehat pun juga bisa balas, tapi disampaikan Pak Sunan, kamu di sekolah jangan berkelahi, jangan ini, udah nggak masalah. Bapak sendiri, Papa sering belain orang bisa, tapi belain saya gimana? Kan dia minta untuk keadilan. Ya sudah, nanti saya sampaikan di
kepada ini pihak yang berwajib di sekolah. Jadi dia tidak ada, dia tidak ada untuk berhenti sekolah, dia tidak ada untuk istilahnya dikeluarkan seperti ini. Istilahnya diberikan surat. Tapi dari sisi ini apa proses hukum itu kan memang harus dijalankan. Dari sisi ini kan juga tidak ada menyalahi aturan perundang-undangan, dilakukan dengan hak-haknya dari sisi terlapor. Nah, terlapor pun juga sudah mendapatkan hak. Jadi it's okay, no problem. Jadi bisa tetap sama-sama berlanjut. Tadi di dalam sempat minta maaf nggak ke Shane? Ya, jadi prinsip perwakilan karena si anak ini tidak banyak untuk bisa ngambil keputusan dan bicara karena masih di bawah anak, karena kayak masih 15 tahun. Dia menyampaikan kami selaku kuasa maupun selaku dari pihak penerima kuasa dari wali maupun orang tuanya sekalipun yang kandung tidak bisa hadir. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Sunan Kalijaga, melakukan seannya langsung yang bersangkutan sini yang sudah bersedia hadir dalam agenda ini. Setelah ini apa Bang? Apa lagi? Bang, kalau untuk statusnya sekarang selain Abu seperti apa Bang? Untuk statusnya, saya posisi statusnya adalah anak dalam status tadi berhadapan dengan hukum. Anak berstatus dengan anak berhadapan dengan hukum. Itu status dari anak. Ya kalau dewasa seperti itu kurang lebih seperti dewasa. Terkait